Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Ijul Official. Kali ini Kang Ijul akan mencoba untuk menggali historis sejarah penyebaran Islam di Cirebon, khususnya di Tanah Jawa. Dan sebelum Kang Ijul mencoba untuk merilis ataupun membuka tabir penyebaran Islam di Tanah Jawa, khususnya di Cirebon, tonton video sampai selesai dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Masjid ini merupakan sebuah masjid berumur sangat tua yang didirikan pada tahun 1480 Masehi oleh Syarif Abdurrahman atau yang dikenal Pangeran Panjunan. Ia adalah seorang keturunan Arab yang memimpin sekelompok imigran dari Baghdad. Pangeran Panjunan atau Syekh Abdurrahman adalah putra Syekh Nurjati atau Syekh Datul Kafi yang menikah dengan Syarifah Halimah. Syekh Nurjati dikaruniai 4 orang anak, yakni yang pertama Syekh Abdurrahman yang bergelar Pangeran Panjunan. Yang kedua, Syekh Abdurrahim yang bergelar Pangeran Kejaksan. Yang ketiga, Fatimah yang bergelar Syarifah Baghdad, menikah dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dan yang keempat, Syekh Datul Kafi. Kadang-kadang disebut juga sebagai Syekh Datul Kafi, sehingga membuat rancu namanya dengan sosok ayahnya, yaitu Syekh Datul Kafi atau Syekh Nurjati. Hal ini mendorong hati Pangeran Panjunan untuk kemudian mendirikan masjid yang seluruh bangunannya berbata merah setelah mendapat izin dari Sunan Gunung Jati. Masjid Merah Panjunan terletak di sebelah sudut jalan di Kampung Panjunan, kampung di mana terdapat banyak pengrajin tembikar atau jun. Pada awalnya, masjid ini hanyalah berupa tajuk dan musola sederhana, karena wilayah tersebut menjadi tempat pertemuan perdagangan dari berbagai latar belakang etnis. Pangeran Panjunan kemudian mendirikan musola tersebut menjadi sebuah masjid yang mencerminkan perpaduan budaya dan agama, termasuk unsur-unsur sebelum Islam seperti Buddha dan Hindu. Gaya arsitektur masjid ini juga dipengaruhi oleh elemen-elemen Jawa dan Cina. Ketika dilihat dari luar, masjid ini sangatlah mencolok dan menarik perhatian, terutama bagi mereka yang mengunjungi Cirebon. Warna merah dari bata merah mendominasi struktur bangunan dan terdapat piring-piring dari Cina. Kombinasi pengaruh Arab dan Tiongkok pada masjid ini sebagian besar disebabkan oleh posisi Cirebon sebagai kota pelabuhan yang pada masa itu dikenal sebagai Caruban. Caruban yakni kota pelabuhan sebagai tempat bercampurnya suku Jawa, Sunda, Arab, Melayu, dan Cina. Sholat Jumat kala itu dilaksanakan di Masjid Merah, namun bertambahnya jamaah dan dakwah Islam di Cirebon terus berkembang. Akhirnya dibuatkanlah Masjid Sang Cipta Rasa yang berdekatan dengan Keraton Kesepuhan. Di balik dinding dan pintu kecil merupakan tempat musyawarah 9 wali songo. Konon para ahli sejarah Cirebon, menurut Bapak Ahmad, membahas perkembangan dakwah Islam di Tanah Jawa. Pintu sebelah selatan terdapat makom Syarifah Baghdad, adik dari Syekh Abdurrahman atau istri Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Semoga video singkat ini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadikan suri teladan untuk kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Tunggu video-video berikutnya asal-usul sejarah berdirinya Cirebon dan dakwahnya Sunan Gunung Jati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.